Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Puspa, mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, sudah lama rasanya aku tidak menyapa Sobat TC-TC di rumah, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Dan seperti biasa, aku nggak sendirian. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super inspiratif, seorang mahasiswa dengan pengalaman luar biasa di dunia akademik dan program kreativitas mahasiswa. Ia mampu mengantarkan inovasinya sampai ke ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-38, salah satu kompetisi ilmiah paling bergengsi di tingkat nasional. Beliau adalah Kak Bayu Saputra, mahasiswa Universitas Diponegoro, penerima pendanaan program kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan yang mampu mengajukan inovasinya sampai ke ajang PIMNAS. Oke, yuk langsung aja kita kenalan sama bintang tamu kita hari ini. Halo Kak Bayu. Halo Kak Puspa. Oke, Kak Bayu apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, oke. Boleh dong Kak, sama kenal dulu sama Sobat TC-TC di rumah. Oke, halo Sobat TC-TC, kenalin aku Bayu, mahasiswa dari Fakultas Sains dan Matematika, program studi kimia semester 4. Wah, oke. Semester 4 ya Kak? Iya. Oke, kalau boleh tahu akhir ini kesibukannya ngapain aja Kak? Kebetulan aku sekarang masih liburan, jadi kayak kemarin cuma ngisi waktu luang gitu, karena aku kan nggak ngambil magang ya, belum ngambil magang, jadi ya kayak ikut lomba-lomba gitu aja sih Kak. Oke, wah sangat produktif sekali ya. Nah, aku jujur udah penasaran banget nih Kak sama perjalanan Kak Bayu di kompetisi PIMNAS ke-38. Untuk mengawali obrolan kita nih Kak, Iya. aku penasaran bagaimana sih awal mula Kak Bayu bisa masuk ke PIMNAS dan lolos di ajang PIMNAS ke-38 kemarin Kak? Oke, jadi mungkin sebelum itu aku izin cerita dulu ya. Jadi dari awal itu kan memang dari kita ospek tuh, dari ospek itu kita udah dikenalin sama berbagai macam program-program dari kementerian gitu. Nah, salah satunya adalah PKM. Nah, kebetulan di universitas saya itu ada berbagai macam kegiatan, mulai dari di awal saat PKKMB itu kita udah dikenalin tuh PKM itu apa gitu-gitu. Terus habis itu lanjut ada sekolah PKM. Nah, dari sekolah PKM itu kebetulan saya ikut kan, saya ikut. Karena memang dari awal tuh saya udah interest, udah tertarik nih buat ikut PKM. Nah dari situ saya ikut lagi, ada namanya research school. Nah dari school itu udah deh tambah mantep nih buat kayaknya kesempatan nih buat ikut PKM di awal gitu. Nah saat itu seleksinya itu kalau di universitas saya itu bertahap. Jadi ada seleksi dari tingkat fakultas dulu, baru nanti dari tingkat fakultas diajukan ke tingkat universitas, baru dari situ diajukan ke Belmawa, terus lolos pendanaan sampai dengan PIMNAS. Kurang lebih secara singkatnya gitu sih Kak. Wah, cukup panjang gitu ya Kak perjalanannya? Iya, kurang lebih 1 tahun sih itu. 1 tahun, wah itu bersama teman-teman kakak seangkatan? Iya, ada yang satu angkatan, ada yang juga kakak tingkat gitu. Oke, nah sejauh mana nih sih Kak ini kegiatan kompetisi PIMNAS ini membentuk cara berpikir Kak Bayu menjadi lebih inovatif? Oke, jadi sebenarnya sesuai ya sama namanya program kreativitas mahasiswa. Jadi sebenarnya adalah PKM itu ajang kita untuk menunjukkan kreativitas kita sebagai mahasiswa, untuk menunjukkan inovasi kita gitu. Nah, dari PKM ini lebih banyak banget belajar terkait dengan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah itu dari inovasi kita sebagai mahasiswa gitu. Karena sebenarnya adalah PKM ini adalah wadah bagi kita untuk bisa menunjukkan sisi kreativitas kita untuk menunjukkan ide kita. Jadi dari PKM itu saya belajar bahwa ketika kita melihat suatu permasalahan di sini tuh terdapat peluang kita untuk menyelesaikannya lewat inovasi kita sebagai mahasiswa. Jadi gitu sih Kak kurang lebihnya. Oke. Nah, dari perjalanan PIMNAS, mengikuti PIMNAS itu pasti kan banyak banget tantangan gitu ya Kak. Dan aku pengen tahu nih Kak, apa aja tantangan yang udah Kak Bayu dan bersama tim hadapi? Dan bagaimana cara Kak Bayu dan tim itu mengatasi permasalahan itu? Ya, oke. Jadi karena PKM itu kan lama banget ya 1 tahun, pasti setiap tahapannya itu pasti ada aja struggle-nya gitu, pasti ada problemnya aja lah. Gampangnya dari pas awal aja kita buat ngajuin ide, apakah ide awal saya ini si Citoma ini langsung di ACC? Jawabannya enggak. Jadi sebenarnya Citoma adalah kayak itu ide kita terakhir saat kita udah mentok, kita nggak ada wah nggak tahu nih kita mau bikin apa ya. PKM itu sebenarnya di awal itu sudah saya tuh dan tim ngajuin judul. Nah cuma dari dosen itu nggak ACC judulnya, kayak wah ini kayaknya kurang nih buat di PKM, buat di PKMK gitu. Akhirnya dari situ kita nyari-nyari ide lagi. Nah sebenarnya agak susahnya di PKM adalah di tahap awal saat kita harus nyari ide yang memang itu punya potensi yang bagus untuk lolos pendanaan bahkan sampai PIMNAS. Itu yang pertama. Terus waktu saat pelaksanaan juga mungkin dari tahap proposal dulu deh itu lumayan susah karena bener-bener PKM itu ketat banget. Jadi
kita salah satu titik pun itu kita langsung nggak lolos gitu, istilahnya gitu. Jadi dari awal kita revisi itu wah berkali-kali sih, bahkan pernah itu kita sampai dari jam 1 siang itu sampai jam 12 malam itu masih di kampus, kita masih revisian. Itu posisi kita udah asam lambung naik semua tuh satu kelompok karena harus udah Fokus. revisi ini, ya revisi ini terus kita maju ke dosen. Gimana Pak Bu, kayak gini, kayaknya masih perlu direvisi lagi tuh kita sampai jam 12 malam dan kita tuh nggak makan dari siang, jadi kita udah kayak mau pingsan sampai jam 1 kita baru selesai tuh, baru nyari makan. Itu tuh salah satu momen-momen yang paling ini ya, paling aku inget lah gitu. Terus dari situ pas pelaksanaan, karena aku kan kewirausahaan ya, itu agak susahnya adalah kita saat riset dan pengembangan produk atau R&D karena kita kan based on-nya adalah dari studi literatur dari jurnal. Nah, ternyata dari jurnal tersebut saat kita bikin produknya itu kurang sesuai gitu, kurang sesuai dengan apa yang kita pengenin. Jadi kita harus R&D lagi tuh lumayan ya, kita sekitar 1 bulan itu kita buat R&D, kita buat nyari-nyari formulasi yang oke. Terus dari situ juga kita lumayan struggle-nya saat itu tuh buat izin edar. Buat izin edar tuh agak susah gitu karena produk kita tuh produk yang perlu izin edar. Karena kalau nggak ada izin edar kita kan nggak boleh buat jualan produknya. Nah itu juga lumayan susah tuh. Terus apalagi waktu itu kita masih kuliah kan, kita masih kuliah dan Ada aku tugas. iya dan aku nanti tuh semester 3 itu wah tugasnya banyak banget. Belum kita banyak yang dari anak-anak saintek itu kan harus ada laprak gitu ya. Nah itu bagaimana cara kita untuk membagi antara PKM dan juga kuliah itu juga lumayan susah ya. Cuma dari situ bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya, yang pertama adalah kalau misalnya ada masalah di tim itu pasti kita harus komunikasi sih, itu penting banget. Terus selama kita berjalan juga kita nggak cuma satu plan aja gitu, tapi kita setiap kegiatan kita tuh ada plan A, plan B, plan C. Jadi kalau misalnya plan A itu gagal, kita masih ada plan B, plan C. Jadi gitu sih. Jadi untuk Ada bagaimana backup ya, ada backup untuk di kita sana. biar apa ya? Kalau misalnya nanti ada struggle di A, oh kita masih ada plan B gitu-gitu, gitu sih. Tadi penasaran sama Kak Bayu soal tugas dan juga ada laprak juga gitu kan. Nah aku penasaran sama tips dari Kak Bayu untuk sobat CTC di rumah dan juga aku untuk cara membagi waktu agar semuanya itu teratur dan tidak bertabrakan gitu Kak jadwalnya. Oke, nah sebenarnya saya juga banyak belajar tuh justru bukan dari saya sendiri tapi dari teman saya nih. Jadi kita tuh udah bikin jadwal. Jadi misalnya dalam 1 minggu nih kita mau ngapain aja itu kita udah ada jadwalnya. Jadi kita udah tahu dan dalam satu tim saat itu tuh kita sistemnya adalah backup gitu Kak. Jadi misalnya hari ini tuh harus ada yang nge-lab nih. Siapa yang hari ini tuh bisa buat nge-lab gitu. Nah dari situ kita bisa bagi tuh dan kita juga bagi sharing jadwal kita kan, jadwal kuliah kita, jadi kita tahu kapan yang free-nya. Jadi kita ngerjain PKM itu saat kita free dan waktu itu tuh saya kayak ngatur teman-teman saya buat kita fokus di PKM, fokus ngerjain PKM tuh di hari Sabtu Minggu itu kan kita libur ya. Dan kebetulan aku juga hari Jumat aku tuh gak ada kelas kemarin, jadi mulai dari hari Jumat itu saya bisa maksimal di PKM dari Jumat, Sabtu, Minggu dan selebihnya itu kita lebih tetap harus ngutamain kuliah dulu gitu kan gitu. Jadi kalau untuk pembagian waktunya dalam 1 hari itu mungkin teman-teman juga sudah familiar ya namanya skala prioritas itu udah familiar banget lah saya rasa teman-teman. Nah, jadi kita bisa memprioritaskan kapan kita harus prioritasin PKM, kapan tuh harus kita prioritasin kuliah gitu dan juga tugas-tugas gitu. Karena jujur semester 3 itu bagi saya salah satu semester selama saya kuliah 3 semester tuh jadi semester yang paling berat ya karena mata kuliahnya juga sudah mulai susah, jadi kita harus juga belajar, terus tugas-tugasnya juga bisa Lebih dibilang kayak banyak. 2 kali lipat semester 2 lah gitu. Jadi ya pintar-pintar kita buat ngatur waktu sih dan aku tipe orang yang SKS gitu. Jadi aku tuh biasa ngerjainnya tuh kalau udah mepet-mepet tuh nggak tahu ya tiba-tiba otaknya jadi lancar aja gitu. Jadi aku biasanya ngerjain entah itu PKM kayak ataupun tugas itu mepet-mepet kayak H-1 gitu sih, dan ini sebenarnya jangan ditiru. Jadi lebih bagus kayak temanku tuh ada yang dia benar-benar dia udah dijadwal, dia tuh punya jadwal 1 hari. Jadi dari jam segini dia harus ngerjain tugas, dari jam segini dia harus ngerjain PKM Oh gitu. dibuat to-do list gitu. Iya, jadi udah 1 bulan tuh Google Calendar dia tuh penuh tuh sama jadwalnya gitu. Itu keren sih gitu. Dan aku juga belum sampai yang gitu. Jadi aku orangnya ngalir aja gitu. Jadi lagi-lagi soal prioritas gitu ya Betul, Kak. betul. Nah, balik lagi Kak soal pada momen Kak Bayu bersama tim itu waktu pengumuman menjadi tim pemenang gitu. Iya, Nah, iya. bagaimana perasaan Kak Bayu saat momen tersebut? Oke.
Jujur itu jadi momen yang paling emosional ya, karena penantian kita selama 1 tahun lebih. Jadi waktu itu saya bikin tim itu tanggal 22 November 2024, dan itu pengumuman kalau nggak salah itu tanggal 26, ya kalau nggak salah 26, ya saya lupa ya, 26 atau 28 Iya. November 2025, itu sekitar 1 tahun. Jadi proses kita selama 1 tahun itu ini momen yang kita tunggu-tunggu nih gitu, karena dari awal siapa sih yang nggak pengen PIMNAS gitu kan, siapa sih yang nggak pengen bawa pulang medali gitu kan. Nah, sebenarnya tuh dari awal pengumuman itu aku udah udah banyak banget yang nangis tuh, termasuk aku sendiri gitu. Itu udah kayak ditenangin sama dua tim, kayak udah jangan nangis, pasti dapat medali gitu, kayak kita udah saling nguatin gitu. Tapi di satu sisi juga kayak dari aku sendiri tuh bukan yang gimana ya, aku ngerasa bahwa kemarin tuh kurang maksimal gitu. Aku kurang maksimal gimana ya, bisa nggak ya bawa pulang medali atau enggak gitu. Soalnya kayak dari pihak universitas juga udah ngasih fasilitas yang sangat luar biasa gitu. Masa kita nggak bawa pulang medali gitu. Dan kebetulan kemarin alhamdulillah aku dapat 2 medali emas untuk kategori poster dan juga presentasi. Dan medali emas itu kan pengumumannya terakhir tuh. Pokoknya terakhir, jadi awal tuh kayak pengumuman yang perunggu semua, perak semua. Nah ini tinggal emas tuh terakhir nih. Jadi kayak antara dapat medali atau enggak sama sekali gitu kan. Nah waktu saat itu tuh satu tim yang sama-sama kewirausahaan itu udah dapat emas nih poster, kayak wah kita bisa dapat gak ya. Nah abis tim itu dipanggil, kemudian tim aku juga dipanggil buat dapat itu. Jadi saat momen itu tuh kayak wah ternyata kita bisa ya, kita ternyata bisa loh sampai ke titik ini gitu sih. Itu momen-momen paling salah satu momen yang paling bersejarah ya, paling dalam hidup gitu ya. Gitu sih. Dan pastinya senang pasti. Senang dan lega sih, karena perjuangan kita selama ini terbayarkan gitu sesuai dengan yang kita harapin gitu. Siapa sih yang nggak pengen ke PIMNAS gitu sih pasti gitu. Apalagi bawa nama kampus gitu ya. Iya, itu jadi suatu kebanggaan sih, dan kayak sebenarnya cuma nama kampus juga, lebih ke ajang kita untuk membuktikan bahwa kita tuh bisa gitu, dan membanggakan orang tua juga sih, karena itu kan live ya, itu kan disiarin live gitu, dan kayak keluargaku tuh nonton gitu, dan mereka tuh kayak ngabarin kan, kayak mereka tuh pada nangis, justru malah orang-orang yang nangis kayak ngelihat waktu aku dapat medali gitu kan, kayak aku sampai nangis gini nih, dan itu tuh udah rame tuh di grup, kayak di grup organisasi gitu-gitu, terus ada yang orang-orang justru udah lihat live-nya itu kan, udah kayak pada tahu, jadi kayak udah rame dulu tuh di WhatsApp gitu. Gak perlu ngabarin tapi mereka udah tahu duluan. Iya. Dan mereka nonton, maksudnya wah mereka juga effort ya buat nonton gitu. Iya, benar-benar. Wah, keren banget ya Kak. Selamat ya Kak untuk 2 medali emas yang dibawa pulang Kak Bayu dan bersama tim juga yang lain ya. Nah, menurut Kak Bayu sendiri apa sih makna kemenangan yang diperoleh Kak Bayu untuk perjalanan akademik Kak Bayu ke depannya? Kalau bagi saya PKM itu jadi batu loncatan ya bagi saya untuk kedepannya bisa untuk mencoba hal-hal lain, untuk coba untuk menggali potensi lebih dalam gitu. Karena jujur dari PKM ini pertama kenal banyak orang-orang yang super keren itu dari PKM, terus ketemu teman-teman yang luar biasa, entah itu sama-sama anak Undip ataupun dari luar Undip, yang itu sangat-sangat menginspirasi saya untuk kedepannya bisa lebih berkembang sih. Jadi saya menilai bahwa PKM ini jadi batu loncatan dan jadi momentum. Jadi makna kemenangan Kak Bayu ini bersama tim adalah untuk mendapatkan kesempatan dan peluang lebih baik lagi, lebih banyak lagi yang lebih positif tentunya, lebih baik ke depannya gitu ya Kak? Iya. Oke. Nah, dari perjalanan Kak Bayu ini dari PKM kewirausahaan sampai ke PIMNAS tentunya banyak sekali perjalanan cerita dan momen yang berkesan gitu ya Kak. Ini awal mulanya itu produknya Citoma kalau nggak salah ya Iya, Kak? betul. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak apa itu Citoma, produk seperti apa, terus bagaimana awal mula Citoma itu bermuncul idenya dari mana, terus apa masalah yang akan diselesaikan oleh produk itu? Oke, jadi sebenarnya PKM adalah berangkat dari problem yang ingin kita selesaikan gitu. Nah, kalau untuk Citoma sendiri itu apa? Nah, Citoma adalah edible coating, atau gampangnya adalah dia itu pengawet untuk buah dan juga sayur gitu. Nah, kalau untuk problem yang ingin diselesaikan otomatis karena pengawet, karena ternyata Indonesia itu salah satu negara dengan angka food loss dan juga food waste terbesar kedua di dunia gitu. Nah, jadi sesuai dengan judul PKM saya adalah inovasi bisnis edible coating untuk berbasis kulit dan kunyit untuk
mengatasi food loss dan food waste. Jadi udah jelas kalau misalnya problem yang memang ingin saya selesaikan adalah food loss dan juga food waste gitu. Oke. Untuk problemnya. Oke, nah itu dari mana awal mula ide Citoma itu muncul, Kak? Oke, jadi awal mula dari ide itu muncul adalah sebenarnya saat SMA juga saya pernah ada opsi, Mhm. itu topiknya edible coating juga. Nah, Mhm. dari situ saya terinspirasi untuk gimana kalau misalnya ini saya kembangin nih buat di PKM gitu. Dan saat itu memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan kalau sebenarnya ide awalnya tuh bukan si produksi Toma ini gitu, Mhm. tapi ada ide lain gitu. Karena saat SMA saya udah pernah coba untuk riset edible coating ini, jadi saya coba untuk membawa ini di PKM gitu. Oh, mhm. Dan saya rasa bahwa ini tuh ada peluang gitu loh, karena problemnya tuh sudah jelas gitu. Food loss dan food waste itu jadi suatu persoalan di mana ketahanan pangan sekarang itu jadi urgensi yang Iya, di mana-mana dibahas gitu kan. benar-benar. Dan saya melihat bahwa ada nih peluang untuk menciptakan produk yang punya peluang bisnis juga, dan juga saya juga bisa mengimplementasikan apa yang saya dapetin di kuliah di produk ini gitu. Jadi dari SMA sudah di-riset, kemudian ditambah riset lagi di waktu PKM gitu ya, Iya, Kak? sebenarnya produknya tuh beda untuk dari formulasi produknya tuh beda. Oh, mhm. Cuma saya kembangkan aja sih waktu untuk PKM. sama-sama edible coating, cuma Mhm. untuk produknya itu memang beda gitu. Ada Untuk pengembangan sendiri formulasinya, gitu iya ya? betul. Oke. Nah dari pengembangan Citoma itu pasti kan ada berbagai tantangan gitu ya, Iya Kak? betul Nah, betul. apa aja sih tantangan waktu Citoma itu dibuat, bahkan sampai mungkin ke pemasaran gitu, Kak, sampai ke Mhm. tangan konsumen tuh apa aja tantangannya, Kak? Oke, jadi tantangan pertama adalah saat saat bikin produk pastinya itu jadi menurut saya itu jadi tantangan hampir semua tim PKM ya, Mhm. karena buat untuk kita membuat satu produk itu tantangannya tuh besar. Mulai dari karena kita kan dari skala lab ya, Mhm. bagaimana cara kita untuk mengubah dari skala lab itu untuk kita bisa produksi dalam kapasitas yang besar, dan juga memang bisa buat produk yang sesuai dengan apa yang memang kita harapkan gitu. Mhm. Itu cukup struggle. Jadi kita perlu mencoba beberapa kali R&D sehingga kita baru dapat formulasi dan juga produk yang memang sesuai dengan yang kita inginkan. Diinginkan, Itu yang ya. pertama dari segi produk. Kalau untuk dari pemasaran, karena produk kita itu kan termasuk produk baru ya, Mhm. mungkin juga banyak dari sobat TC-TC yang belum kenal apa itu edible coating gitu. Nah, Mhm. itu jadi salah satu tantangan kita adalah untuk memperkenalkan itu ke pasar gitu. Jadi kita mulai dari dulu, kita jadi dulu pernah juga kita datang langsung kayak ke pasar, ke Mhm. penjual buah, ke penjual Oh, sayur terjun itu. langsung? Ya, jadi kita pakai sistem itu untuk memperkenalkan produk. Itu juga beberapa kali kita ditolak, kayak mereka masih ragu nih buat Oh, pakai nggak produk kita. percaya, Heeh, heeh. jadi itu jadi suatu tantangan sih, dan ya kita harus pintar-pintar kita bagaimana membranding dan meyakinkan si customer itu, calon customer Mhm. kita untuk pakai produk kita itu jadi tantangan tersendiri Iya, iya, gitu. heeh. Nah, dari sekian banyaknya tantangan itu, ada nggak sih, Kak, strategi mungkin dari yang itu masyarakat belum percaya jadi percaya Mhm. itu ada nggak sih dari tim Kak Bayu sendiri? Oke, jadi kita kan ada sebenarnya ada dua metode ya. Kita Mhm. ada dari media sosial, juga ada dari kita secara langsung gitu. Kalau untuk dari media sosial mungkin target kita kan ke audiens yang usia muda lah, yang Mhm, mhm. pakai media sosial gitu. Mhm. Nah, kita dengan cara kita coba untuk memperkenalkan produk ke mereka, Mhm. terus kita ngasih tahu manfaatnya itu seperti apa. Mhm. Dari situ kan nanti akan tercipta awareness dari calon konsumen itu untuk mencoba produk kami itu kalau untuk sosial media. Jadi kalau kalau untuk secara langsungnya adalah waktu itu kita pakai prototype testing. Jadi kita ngasih prototype, kita ngasih satu produk ke mereka untuk Oh, mereka coba. sampel? Ya, kita ngasih sampel untuk Mhm. silakan dicoba dulu. Nanti Kita kalau datang lagi, kalau cocok heeh. nanti bisa kontak kami lagi gitu. Dan dari situ kita bisa untuk kerjasama, kita dapat secara B2B, business to business itu dapat 7 mitra. Jadi Mhm. kita dapat 7 mitra untuk orang untuk apa UMKM yang mau pakai produk kami dari situ. Dari awal yang kita struggle bahkan ditolak Mhm. sampai kita dapat 7 itu. Oh, sampai saat ini masih 7 mitra itu bekerja sama? Iya, cuma untuk saat ini memang kita belum belum untuk lanjutin lagi ya, Mhm. karena masih banyak pertimbangan yang harus kita pertimbangkan lagi ke depannya gitu sih. Oke. Nah, kalau boleh tahu Kak Bayu itu di dalam tim tim Kak Bayu Mhm. di produk Citoma ini sebagai apa, Kak? Oh ya, dalam tim aku sebagai ketua tim, atau dalam susunan organisasinya itu sebagai CEO Mhm. atau Chief Executive Officer. Mhm. Jadi ya gitu sih, Kak. Oke. Nah itu bagaimana cara Kak Bayu sebagai ketua gitu ya, Mhm, secara umumnya ketua, itu iya, bisa memastikan kalau produk Citoma itu bisa berkembang dan bertahan? mhm. Pastinya adalah dari anggota timnya dulu ya. Jadi Mhm. anggota tim saya itu dari kita 5.
ada 5 orang dan dari 4 jurusan yang berbeda. Nah dari sini untuk timnya sendiri itu kita dari saya sendiri dari kimia, terus teman saya ada dari kimia, ada dari bisnis digital, ada dari gizi dan juga teknologi pangan. Nah dari sini udah kelihatan nih kalau misalnya dari segi MSDM atau manajemen sumber daya manusianya ini udah oke sesuai dengan produknya. Jadi teman saya yang dari FEB, yang dari bisnis digital itu dia mengelola finance-nya. Kemudian yang dari gizi itu sebagai marketingnya. Karena dia dari gizi kan untuk meyakinkan orang nih kalau produk ini tuh aman loh gitu loh. Terus yang ketiga ya. Yang ketiga dari kimia teman saya untuk operasional. Jadi dia yang bertugas untuk terkait dengan berkaitan dengan produksi di lab bagaimana, terus bahan bakunya, quality control dari bahan bakunya itu sendiri, dan juga yang satu dari teknologi pangan. Nah untuk teknologi pangan dia sebagai head research-nya, jadi dia yang memimpin alur R&D produk sampai dengan proses pengemasan, kemudian Pemasaran juga. ya untuk pemasaran dari marketing. Sendiri. Ya udah dari marketing gitu. Itu kalau pembagian peran dalam tim itu Kak Bayu yang mengelompokkan atau dari mana Kak pembagian peran dalam timnya? Ya jadi kalau untuk pembagiannya, jadi awalnya kan tim saya itu cuma 3 orang. Nah karena kita kewirausahaan otomatis kita butuh nih orang-orang yang paham finance, orang-orang yang paham produk kita. Akhirnya kayak kita ngajak teman-teman yang dari jurusan-jurusan yang memang relevan gitu. Jadi dari awalnya tuh untuk pembagiannya seperti itu. Jadi sudah kita sesuaikan dengan jurusan mereka masing-masing gitu sih. Dan saat pelaksanaan pun jadi dari tahap awal saya sudah memetakan mereka nanti tugas kalian tuh harus ngapain gitu-gitu sih Kak. Oh gitu ya, oke. Nah kalau misalnya itu kan di dalam sebuah tim itu pasti ada aja gitu ya Kak, ada struggle gitu kan dalam permasalahan internal. Itu bagaimana cara Kak Bayu sebagai ketua itu cara mengatur timnya itu agar berkomunikasi dan tetap kompak gitu Kak, dengan memasarkan produknya dengan baik gitu. Ya oke. Jadi dalam tim itu kan ada 5 orang ya, ada 5 kepala, otomatis masing-masing dari kita tuh punya idealismenya masing-masing gitu ya. Nah cara kita untuk menyatukan itu adalah kita selalu komunikasi sih. Jadi kita komunikasi dan kita di tim itu kita nggak cuma nganggap kita adalah rekan satu tim, rekan kerja, tapi kita nganggap kita adalah teman. Jadi di dalam tim kita selalu terbuka, apapun itu yang terjadi kita selalu cerita sesama kita. Jadi kalau misalnya kita terbuka kan jadi kita tahu nih dia ada masalah apa dan lain-lain, dia ada struggle apa kayak gitu, bisa kita bantu, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah komunikasi, kita selalu usahakan untuk selalu menjaga komunikasi dan saya pun selaku ketua selalu mendiskusikan. Jadi setiap keputusan yang saya ambil itu atas memang persetujuan dari tim bersama gitu. Ya. Dan kita selalu diskusi, dan yang nggak penting, yang paling penting juga ada dosen pendamping. Nah, dosen pendamping ini istilahnya yang kayak menengahi kita lah. Kalau misalnya kita udah ada masalah nih, ada problem saat berjalannya program, kita udah nggak ketemu lagi titik terangnya. Kita coba diskusiin dengan dosen pendamping, dan dari situ kita dapat feedback. Oh ya kita bisa gini-gini gitu. Terus satu lagi adalah kita rutin untuk evaluasi. Nah ini penting, ini penting banget. Jadi kita usahain selalu kayak ya 1 bulan sekali lah kita ada evaluasi buat kita deep talk, kita buat ngobrol gitu. Jadi kita udah paham satu sama lain, dan dari situ kita jadi lebih dekat sih gitu. Bagus sih Kak, itu evaluasi buat perbaikan lebih baik ke depannya. Itu perlu sih. Nah kalau misalnya ini berkaca pada era sekarang ya Kak, banyak sekali anak muda yang pengen bisnis muda, jadi wirausaha muda gitu ya. Nah menurut pengalaman Kak Bayu menjadi sebagai pengembang Citoma gitu ya, apa sih mindset yang paling penting atau mungkin perlu anak muda, mungkin Sobat Isi di rumah tahu apa yang mereka harus lakukan ketika mereka itu menjadi seorang bisnis pemula gitu Kak? Oke, pastinya adalah mungkin banyak banget ya kalian, kalau misalnya kalian riset di Google itu apa sih yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha itu, wah itu teman-teman bisa nyari sendiri sih. Tapi berdasarkan pengalaman saya adalah jangan takut buat nyoba aja sih gitu. Itu kuncinya adalah di situ sih. Dan dari jangan takut mencoba itu kita jadi berani untuk memulai, dan dari berani untuk memulai itu kita jadi nggak takut untuk gagal gitu. Jadi ya yang penting berani mulai aja dulu gitu sih. Nah berarti mindset yang harus dimiliki oleh anak muda adalah jangan pernah takut mencoba gitu ya Kak. Oke. Berkaca pada generasi sekarang kan ada banyak generasi Gen Z gitu ya Kak. Banyak sekali yang mungkin kalau misalnya melakukan kegiatan itu cuma semangat di awal-awal aja gitu. Benar.
Kak Bayu ada nggak sih tips buat mereka agar nggak hanya semangat di awal-awal tapi bisa konsisten menjalani proses di setiap momennya gitu Kak? Oke, nah sebenarnya dari saya juga nggak dari awal yang kayak semangatnya itu membara terus nggak, pasti ada juga uh, kondisi di mana kita udah struggle, kita udah tahu nggak mau ngapain, kita udah hopeless, kita udah kayak nggak mau lanjut lagi karena Udah capek menyerah dan gitu lain-lain. ya? Ya, cuma satu yang jadi apa ya istilahnya kita ingat adalah kita punya tujuan. Kita punya tujuan, kita pengen sama-sama PIMNAS waktu itu, kita pengen sama-sama ke Makassar. Jadi dari situ tuh kita selalu saling menyemangati aja dalam tim gitu kayak ayo loh katanya kita pengen sama-sama ke Makassar, kita katanya pengen sama-sama PIMNAS gitu, jangan 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 berhenti sampai sini gitu. Itu jadi pegangan kita sih. Jadi tiap kita pengen mau nyerah, kita selalu ingat itu dan pasti ada aja hal-hal yang menguatkan kita sih gitu. Dan dari situ dan kalau misalnya pun ngerasa kita udah capek gitu-gitu ya nggak apa-apa buat istirahat itu it's okay gitu loh. Uh, berhenti sejenak untuk kita lanjut itu nggak apa-apa gitu. Berarti harus istirahat gitu ya Kak, tapi nggak usah berhenti gitu aja ya Kak? Betul. Oke. Nah selanjutnya nih Kak, kalau setiap produk itu kan pasti punya harapan atau mungkin impian untuk terus berkembang ke depannya gitu Iya ya. benar. Ada nggak sih dari Kak Bayu sendiri harapan untuk produk Citoma ke depannya? Oke, kalau dari saya adalah PKM ini adalah bukan akhir dari perjalanan kami ke depannya, tapi menjadi starting point bagi kami untuk dapat mengembangkan produk ini ke depannya. Jadi saya harap Citoma ini bisa dilanjutkan dan kita bisa tetap untuk produksi itu dalam yang lebih besar pastinya gitu. Jangka Tapi panjang. untuk saat ini memang kita belum lanjutin itu ya, karena pasti pertama kita butuh modal, terus kita harus butuh investor nih gitu Iya kan. benar-benar. Dan juga kita masih kuliah dan untuk bikin produk itu kan kita harus punya tempat produksi dan lain yang kita selamanya nggak bisa ngandelin di lab kampus terus kan gitu. Jadi untuk sekarang ya kita masih belum lanjutin itu. Cuma memang kita dari awal kita pengen sama-sama untuk nantinya bisa mengembangkan produk ini gitu sih pasti. Semoga segala hal yang diharapkan Kak Bayu bersama tim dapat terwujud gitu ya Kak. Amin amin amin. Nah terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan dari Kak Bayu buat Sobat TC-TC di rumah dan teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini masih ragu untuk mulai melangkah dan berproses seperti Kak Bayu? Oke, jadi sama ya seperti yang tadi juga udah saya sampaikan, kalau misalnya kuncinya adalah kita jangan takut untuk mencoba gini. Jadi kalau misalnya kita ingin jadi orang yang keren, ingin jadi orang yang hebat, pasti juga apa yang harus kita lakukan, effort kita tuh harus lebih gitu. Dan banyak pengorbanan yang harus dirasakan gitu, harus kita lalui, harus kita korbankan dan untuk menjadi orang hebat itu kita nggak bisa kita istilahnya berada di zona nyaman kita aja tuh nggak, kita harus coba keluarlah dari zona nyaman kita, carilah hal-hal yang membuat kita itu mau untuk berkembang gitu. Karena kalau misalnya aku sendiri itu tipe orang yang berkembang kalau misalnya ada hal yang memaksa aku untuk berkembang gitu. Nah dari situ, ya jadi dari trigger itu aku berusaha untuk mencari opportunity mana yang aku di situ bisa belajar. Misalnya di PKM inilah gitu. Mungkin kalau misalnya aku nggak ikut PKM, aku nggak akan belajar banyak hal gitu. Mulai dari marketing, apalagi aku dari aku anak saintek gitu kan yang nggak ngerti soal bisnis, nggak ngerti soal keuangan dan lain-lain. Nah dari PKM kewirausahaan ini mau nggak mau aku harus belajar marketing, mau nggak mau aku harus tahu apa itu cash flow, apa itu NPV, IRR, ROI, payback period gitu kan, itu sebenarnya dasar basic banget. Jadi aku harus emang belajar dari awal marketing, terus analis ekonomi, mau nggak mau aku harus belajar dari situ. Jadi awalnya adalah coba teman-teman mulai untuk berani dulu untuk mencoba gitu, karena kebanyakan adalah orang tuh takut duluan gitu. Kayak banyak yang ada tingkat aku yang cerita kayak, Mas aku masih semester 1 nih gitu. Emang nggak apa-apa ya ikut PKM loh. Aku juga dulu semester 1 kok gitu loh. Jadi banyak juga yang takut untuk mulai, dari rasa takut itu malah justru nggak berkembang gitu kan. Jadi lebih baik kita coba tapi gagal daripada kita nggak sama sekali, itu kita berarti udah gagal. Kalau misalnya kita udah nyoba kan kita ada kesempatan tuh buat berhasil, tapi kalau kita nggak nyoba ya kita udah gagal gitu sih. Wah luar biasa sekali ya pesan dari Kak Bayu ini, bisa dicatat ya Sobat TC di rumah. Nah udah nggak terasa obrolan kita udah banyak sekali ya, dari mulai perjalanan Kak Bayu mengikuti PKM kewirausahaan sampai ke ajang PIMNAS, tantangan yang dihadapi, dan bahkan tips dan pesan Kak Bayu untuk Sobat TC di rumah semuanya. Dan buat Sobat TC di rumah semuanya, kita bisa belajar dari pengalaman Kak Bayu bahwa segala sesuatu
Segala hal yang hebat di dunia ini itu berawal dari langkah kesadaran kita dan kepedulian kita terhadap masalah nyata yang ada di sekitar kita. Seperti halnya Citoma Betul. yang lahir dari ide sederhana sampai saat ini bisa berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas gitu ya Kak. Ya, Nah, betul. aku berterima kasih banget buat Kak Bayu yang sudah menemani aku di podcast hari ini. Terima Ya, kasih banyak ya ya Kak. terima kasih juga Kak atas Oke, kesempatannya. oke. Nah, barangkali Sobat TC ada yang masih penasaran sama Kak Bayu Hmm. atau bahkan produknya yang Citoma, boleh Ya. disebutkan Kak username IG-nya? Oke, mungkin teman-teman yang juga penasaran juga atau tertarik buat ikut PKM tapi nggak tahu harus tanya ke siapa, boleh banget juga nanti DM Instagram aku aja @b.ysptr. Mungkin nanti bisa ditulis di sini ya. Iya, Atau mungkin Instagram Citoma juga @citoma_official. Bisa teman-teman kepoin kalau teman-teman butuh inspirasi untuk PKM dan lain-lain ataupun intinya kalau misalnya teman-teman mau tanya PKM dan lain boleh DM aja Instagram aku. Aku sangat terbuka dan sangat senang banget kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik buat ikut PKM gitu, atau mungkin dari teman-teman dari STIE Tambara yang pengen nih ikut PKM gitu tapi nggak tahu harus tanya ke siapa gitu, tertarik di PKM kewirausahaan, boleh banget DM aja Instagram aku akan coba untuk membantu teman-teman merespon sebisa aku gitu. Atau teman-teman yang mau connect di LinkedIn juga boleh banget. Ya nanti ini ya LinkedIn aku. Nanti OTW ke poin ya. Ya, oke. Dan aku juga mau berterima kasih nih buat Sobat TC di rumah yang sudah setia menyaksikan episode rotasi sampai akhir. Semoga obrolan kita tadi bisa menghibur dan menginspirasi Sobat TC di rumah semuanya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Tambara CTC dan follow juga akun rotasi di Spotify. Dan buat teman-teman yang ingin bekerjasama atau mungkin masih ada pertanyaan dan ada ide konten menarik untuk podcast rotasi selanjutnya, teman-teman bisa DM di Instagram kita di @tambara_ctc. Thanks for watching and see you. Bye-bye.